Kreatif mengungkapkan bahwa Indonesia sekarang terancam terkena krisis energi. Hal itu disebabkan oleh ketergantungan warga Indonesia terhadap energi fosil. Nah, dari itu kita harus bisa mengelola energi dengan baik agar kedepannya Indonesia tidak terkena krisis energi. Nah, terus kira-kira apa sih yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut? Berikut upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, hasil usulan dari kelompok kami. Memanfaatkan banyaknya angin di daerah Rembang ini dengan membuat kincir angin yang dimana kincir angin bisa menghasilkan listrik dengan cara mengubah energi angin menjadi energi panas. Dengan adanya kincir angin ini, pemerintah dapat diverifikasi sumber energi yang digunakan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang terbatas. Selain itu, pembangunan kincir angin juga dapat membantu dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Memanfaatkan pasang surut air untuk menghasilkan energi. Pasang surut air laut dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dengan cara pemanfaatan energi potensial yang tersimpan pada setiap aliran air. Prinsip kerja energi pasang surut air laut sama dengan membagi listrik tenaga air, di mana air dimanfaatkan untuk memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. 3. Menerapkan kebijakan untuk mengurangi penggunaan kendaraan yang berbahan bakar fosil dengan kita secara terus-menerus menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil. Lama-kelamaan bahan bakar fosil akan habis seiring berjalannya waktu. Dan untuk mendapatkan bahan bakar fosil itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Daripada menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil, lebih baik kita menggunakan sepeda atau bisa juga kendaraan yang menggunakan listrik karena lebih hemat energi. Memanfaatkan perbedaan temperatur suhu air laut, di mana lautan itu meliputi 2/3 luas permukaan bumi menerima panas dari penyiaran matahari. Suhu di permukaan air laut berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Selisih ini dapat digunakan untuk menjalankan mesin penggerak dan pada dasarnya mesin penggerak ini dapat digunakan untuk membangkitkan listrik. Mengedukasi masyarakat untuk menghemat energi, salah satunya adalah penggunaan lampu LED atau light emitting diode. Kini dapat menjadi alternatif untuk mengganti lampu pijar yang memakai banyak energi listrik. Selain hemat, lampu LED juga tidak mengandung bahan-bahan yang membahayakan kesehatan kita. Di balik itu semua, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa usaha untuk mencegah terjadinya krisis energi. Berikut beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah terjadinya krisis energi. Pembuatan PLTB Sidrap yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan, PLTB pertama di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara, berkapasitas 75 MW, mampu memasok listrik untuk 67.000 rumah tangga, dibangun untuk mencapai target bauran EBT sebesar 23% di tahun 2025, mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs, komitmen atas mitigasi perubahan iklim. Pemanfaatan biogas oleh Pertamina yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai energi alternatif pengganti LPG untuk memasak dan bahan bakar generator untuk menghasilkan listrik. Selain itu, biogas dinilai lebih aman untuk bumi karena pembakaran biogas mampu mengurangi emisi gas kaca. Biogas juga dapat mengurangi bau, serangga, dan patogen yang berasal dari timbunan kotoran tradisional. Pemanfaatan energi alternatif tenaga surya sebagai alternatif energi listrik skala rumah tangga. PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya bisa digunakan untuk mengaliri berbagai macam peralatan elektronik seperti kipas, mesin komputer, dan barang elektronik lainnya, dan juga sebagai sumber energi dari lampu penerangan jalan. Meski dalam kondisi berawan, mendung, dan hujan, PLTS tetap bisa melakukan konversi listrik. PLTS dibutuhkan teknologi baterai sebagai penyimpan daya yang melengkapi PLTS. Cadangan listrik mampu bertahan hingga 6-12 jam. Sekian dari kami.
Terima kasih. Dadah.